Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, baik yang ada di sini maupun live streaming via YouTube, via Instagram. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh bahagia ini kita berjumpa lagi di suasana yang dalam keadaan bahagia, sahabat-sahabat semua. Kemudian yang pertama, saya akan mengawali sebuah pembicaraan tentang plagiarisme di dalam suatu wilayah akademis ya. Jadi berdasarkan ada request, ada permintaan dari beberapa teman-teman yang menginginkan untuk pembahasan tentang plagiarisme ini. Jadi tujuannya kita juga saling belajar bersama, sahabat-sahabat semua. Kita sebelum jauh melangkah harus bisa memahami dulu apa yang disebut sebagai plagiarisme. Nah, ini satu kata yang kita harus bisa menggali lebih besar, artinya lebih jauh lagi, lebih dekat lagi. Seperti kita memahami bahwa di dalam kata plagiarisme ini mengandung satu sisi yang negatif atau juga mengandung sisi yang positif. Nah, ini tergantung bagaimana kita bisa memahami dan tujuannya akan kemana. Yang pertama, plagiarisme ini kita bisa memahami semua teman-teman bahwa ini satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh beberapa orang-orang akademis ya. Dari mulai teman-teman mahasiswa sampai kepada guru-guru, kemudian beberapa orang-orang, kemudian dosen-dosen di wilayah kampus seperti itu. Ini kita pahami bersama. Jadi plagiarisme udah kita jelas paham. Nah, setelah itu tujuannya kemana? Tujuannya apakah plagiarisme ini nanti akan ke arah yang positif atau nanti yang akan ke arah negatif? Jadi kita belum tentu bisa memvonis satu plagiarisme yang biasa kita juga sering melakukan juga. Ini semuanya tidak mengandung sisi negatif. Ada sisi positifnya, tergantung bagaimana dan kepentingan apa yang akan kita lakukan. Contoh, plagiarisme bisa disebut negatif. Ini apabila kita mengambil karya orang lain, mengambil satu buah karya, baik itu karya pribadi maupun tim, kemudian yang sifatnya itu seperti karya tulis, kemudian macam-macam sebagainya. Jadi kita mengambil satu karya tulis untuk kita jadikan sebagai referensi di dalam penulisan skripsi kita, mungkin seperti itu. Setelah itu kita tanpa memasukkan referensinya itu, jadi kita mengambil karya orang lain tetapi tidak memasukkan ke dalam karya kita, yang barangkali lewat karya tersebut itu tentu ada hak cipta. Dan sebagaimana kita tahu bersama, tentunya kalau kita mengambil karya milik orang lain, ini tentu ada satu pasal yang mengaturnya. Nah, yang mengatur adalah kita ketahui bersama bahwa teman-teman semua, ketika kita mengambil karya orang lain tanpa permintaan izin dulu, tanpa etika, kemudian tanpa meminta restu, tentu ini sangat fatal. Nah, dampaknya akan kita rasakan setelah nanti mungkin kita akan bisa diketahui bahwa ketika ada satu tulisan yang milik orang lain tetapi tidak dicantumkan lewat referensinya, sumbernya dari mana, ini akan kita bisa merasakan satu hal yang negatif. Nah, dimana ketika kita memasukkan karya orang lain, seperti contohnya adalah kita memasukkan ketika kita sedang membuat skripsi karya tulis, kita memasukkan referensi dari orang lain. Nah, ini biasanya
tergantung apakah ini dari jurnal atau dari artikel atau dari skripsi yang sudah terbit dari orang lain. Nah, ini sangat menjadi nilai fatal sekali apabila kita tidak bisa mengukur kualitas diri kita, bahwa kita sebagai orang yang paham terhadap aturan-aturan akademis tentunya diusahakan ini jangan sampai artinya jangan sampai kepada kita mengambil hak orang lain tetapi tidak mencantumkan, karena orang lain yang menulis tentang karyanya ini tentu punya satu hak cipta, dimana ketika kita melakukan sebuah riset tentu juga kita merasakan bahwa begitu susahnya meneliti suatu penelitian, kita menemukan satu solusi dan menjawab sebuah rumusan masalah, semua begitu teman-teman. Nah, maka ini kita harus pahami betul bahwa yang pertama adalah tujuan plagiarisme ini baru yang ke arah negatif Yang saya sampaikan, dampak dari plagiarisme ini kita akan merasakan dampak negatifnya. Dampak negatifnya seperti kita ketahui di dalam aturan baku yang sudah kita semua tahu tentunya. Ini ketika kita mengambil karya orang lain, ini kita akan merasakan satu dampak negatif. Nah, di mana ketika nanti kita sudah punya satu karya yang sudah disahkan, diterbitkan oleh suatu instansi, ini ketika ada orang lain yang membaca karya-karya kita, tetapi di dalamnya masih saja ada karya orang lain yang di situ tidak dicantumkan. Nah, ini seperti contohnya ketika karya saya ini diambil oleh orang lain tetapi tidak dicantumkan namanya, kemudian instansinya apa, tahun terbitnya kapan, kemudian judulnya mungkin sama tetapi jelas di situ tidak mencantumkan bahwa itu tulisan saya. Nah, ini akan menjadi satu dampak yang negatif, di mana akan digugat oleh orang yang jelas-jelas mempunyai kewajiban, artinya mempunyai kewajiban di mana dia berhak untuk bisa menggugat terhadap karya-karya yang ditiru, yang diduplikat tetapi tidak mencantumkan sumber referensi yang jelas. Seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian ketika kita berbicara dampak yang positif, tentu ada. Nah, dampak positif dari plagiarisme meskipun ini tidak dianjurkan, tetapi kita harus paham betul bahwa di antara dampak yang sangat berpengaruh sekali adalah dampak negatif. Karena ini akan menjadikan kita menyesal. Nah, menjadikan kita menyesal nantinya. Ia boleh jadi ketika saat ini tenang-tenang saja, tetapi ketika nanti karya kita dibedah oleh orang yang mungkin di situ ada karya orang itu tetapi tidak mencantumkan, ini akan jadi sebuah masalah. Nah, ini problem yang harus kita waspadai dan kita hindari. Nah, kemudian bagi sebagian orang ini ada dampak positif. Nah, ada dampak positifnya seperti halnya ketika saya mencantumkan karya orang lain tetapi saya meminta izin kepada beliau. Nah, jadi dampak positifnya plagiarisme ini kita harus bisa mengetahui bahwa etikanya seperti apa ketika kita akan mencantumkan karya orang lain. Nah, tentunya ini ada dampak yang sangat positif, di mana mohon maaf bagi sebagian orang-orang yang tidak punya aturan di dalam dunia kepenulisan, ini biasanya seperti ini sahabat. Nah, seperti kejadian ketika orang itu punya prinsip yang penting jadi, nah tidak memikirkan bagaimana dampaknya ke depan. Asal skripsi itu jadi dalam durasi 2 bulan. Nah,
dari penelitiannya, dari rumusan masalah sampai kepada sidang skripsi ini tidak ketahuan bahwa ternyata di situ ada plagiarisme dan nilainya di atas 70%. Nah, ini ketika nanti kita berpikiran hanya tenang-tenang saja, ya kita positif thinking, nggak ada yang menggugat, nggak ada yang mempermasalahkan, bahkan mungkin dosen juga tidak semuanya terlalu detail, maka kita justru nanti akan lebih bahaya lagi apabila kita nanti diketemukan oleh orang-orang yang justru tidak memberikan izin. Nah, ini sangat bahaya sekali, meskipun kita merasakan bahwa segi positifnya dari plagiarisme ini menjadikan kita nyaman, menjadikan kita enjoy, menjadikan kita tenang, tetapi justru akan sangat berpengaruh sekali. Nah, ini dampaknya akan kita rasakan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ketika dua dampak itu kita rasakan dari dampak kita melakukan suatu perbuatan plagiarisme, ini seperti kalau kita hidup di dunia kepenulisan, ini harus ada beberapa etika-etika ya. Kalau di dalam Islam sendiri, ketika kita berbicara tentang satu ayat, satu hadis, kita diusahakan harus menyebutkan bagaimana asalnya, dari mana, siapa yang mengatakan. Contohnya ketika teman-teman mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Islam ini biasanya menyebutkan satu hadis, nah diusahakan dia itu hadisnya dari mana, kemudian yang meriwayatkan siapa, kemudian syukur-syukur kita preferensinya ada. Nah, jadi dia berbicara bukan hanya kepada teorinya saja, tetapi bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia bicarakan. Nah, itu contohnya. Tetapi kalau di dalam dunia kepenulisan ini mengenai siapa yang berbicara, siapa yang menulis, apa judul bukunya, apa judul tulisannya, sampai kepada referensinya, kemudian halaman berapa, terbitan tahun kapan, dan kota penerbitnya di mana, ini harus sangat lengkap sekali. Karena ini sangat menjadi satu nilai kebaikan di dalam, kalau kita kaitkan dengan Islam, ini akan menjadikan satu nilai kebaikan. Jadi kita mengambil haknya orang lain, kita mengambil kepemilikan orang lain, tetapi meminta izin. Toh nyatanya seperti ini. Saya pernah bertanya kepada guru saya, dosen saya itu, ketika saya ingin melakukan suatu penelitian, tetapi yang menjadi objek penelitian saya itu sudah meninggal. Ini bagaimana? Apakah saya harus melakukan suatu hal apa? Prosedurnya bagaimana? Seperti itu. Kemudian saya dikasih tahu bahwa kalau orang-orang yang sudah tidak ada atau mungkin sudah jauh atau mungkin di wilayah yang sangat jauh, ini tidak cukup dengan kita bertemu langsung, artinya kita tidak izin pun tidak masalah. Jadi yang terpenting adalah kita kalau tidak meminta izin kepada siapa yang menulis, maka kita diutamakan ini harus mencantumkan yang sangat detail terhadap apa yang kita tulis itu, supaya kita ketika nanti diketahui kalau ada nilai plagiarismenya ini tidak terlalu fatal. Artinya mungkin bisa jadi ketika kita satu buah naskah ya, contohnya skripsi ini sudah jadi, sudah terjilid, ini dicak di Turnitin, maka akan ketahuan tingkat keplagiarismenya itu berapa persen. Nah, ini akan sangat bahaya sekali apabila sebelum kita selesai menulis sebuah buku itu harus kita lakukan satu langkah-langkah yang supaya kita seakan-akan bisa mengedukasi diri kita sendiri. Contohnya di dalam kepenulisan ini kita harus memahami footnote-nya bagaimana, kemudian cara menulis daftar pustakanya seperti apa, dan metode-metode ketika kita mencantumkan di dalam buku itu tersebut, maka
ketika kita mengambil dari hasil wawancara, kita menyebutkan itu wawancara dari siapa, kemudian kalau bisa timingnya, waktunya, dan tempatnya kita cantumkan supaya bisa menjadi satu nilai yang sangat baik. Jadi kita tidak disebut sebagai seorang plagiator. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan di awal tadi, ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ini di dalam kita mengenal adanya plagiarisme. Apabila kita dikaitkan dengan kemanfaatan ilmu, maka suatu saat ketika saya sedang menghafalkan satu hadis, menghafalkan satu buah qawaidul fiqhiyah, itu di depan guru saya, di depan dosen saya itu, saya dipesankan sesuatu hal bahwa kamu jangan sampai melupakan arti sebuah kemanfaatan ilmu. Lalu saya tanya, bagaimana ketika saya ingin bermanfaat ilmunya? Maka beliau menjawab, para santri. Nah, ini kalau para santri di dalam pesantren, kalau ingin ilmunya manfaat, maka satu, jangan sampai berani kepada guru. Yang kedua, dia ketika mengambil miliknya orang lain, ini harus izin, atau mungkin ketika ingin kepemilikannya orang lain ini harus izin. Contohnya apa? Ini terjadi biasanya di teman-teman pesantren. Biasanya ngambil bukunya orang lain, temannya sendiri, tapi tidak dikembalikan. Nah, kemudian dari macam-macam, dari sandalnya, dari macam-macam lah, itulah sebagainya. Maka saya ingat pesan dulu ketika 3 tahun yang lalu saya berhadapan dengan dosen saya itu. Kemudian saya tanya satu hal, ketika saya ingin bermanfaat ilmunya, ini kalau di dunia kampus bagaimana? Apakah sama dengan dunia pesantren? Maka beliau menjawab seperti halnya ketika kamu ingin bermanfaat ilmunya, maka harus bisa memegang satu kemampuan dalam beretika. Nah, etika itu apa? Etika itu bagi seorang mahasiswa ketika nanti kamu akan menulis sebuah karya ilmiah, skripsi atau mungkin tesis atau mungkin disertasi, ini harus bisa dipegang. Satu, kamu jangan sampai berani kepada mengambil milik orang lain tetapi tidak izin. Artinya apa? Saya belum jelas apa yang dimaksudkan. Nah, ternyata beliau menyampaikan bahwa contohnya ketika kamu sedang menulis skripsi, kamu kekurangan referensi, kemudian mengambil referensi orang lain ditulis ke dalam karya kamu, tetapi kamu 100% tidak mencantumkan, tetapi tidak mencantumkan siapa yang menulis di wilayah tersebut. Artinya apa? Kalau kita mengambil satu referensi di kitab A, maka kita harus juga cantumkan siapa penulis di kitab A. Jadi kita tidak disangka seorang plagiator, dan nantinya hubungannya, saya dikatakan kepada saya sendiri, hubungan ketika orang yang melakukan suatu perbuatan, mengambil hak orang lain, mengambil satu karya orang lain, maka dijamin dia tidak akan bermanfaat ilmunya. Itu yang sangat saya tekankan sekali sampai sekarang, meskipun tidak bisa di atas rata-rata. Artinya tetap saya mencantumkan orang lain, karya orang lain, tetapi tidak semuanya saya cantumkan. Artinya beberapa persen saja sebagai bahan untuk bisa menulis sebuah karya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan sampai di sini, ketika kita akan bermanfaat ilmunya, maka kita harus bisa memahami aturan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dari mulai etika kepada diri kita sendiri, kemudian etika kepada masa depan kita. Artinya kita harus punya satu pandangan yang jelas. Kita tidak boleh semena-mena. Artinya ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, kita mengambil karya orang lain ini,
kalaupun akan melakukan satu perbuatan plagiasi, ini jangan sampai melebihi batas apa yang disebut rata-rata, karena nanti akan berdampak sangat negatif, di mana kita terancam dari mulai mungkin karya kita kita tidak diinginkan seperti itu, hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita yang penting jadi, itu nggak masalah. Ini dikembalikan lagi kepada tujuan teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti akan fokusnya di dunia akademis, fokusnya di dunia yang sangat detail sekali, ini diusahakan harus benar-benar fokus terhadap apa yang ditulis. Ketika mengambil orang lain, karya orang lain, ini harus hati-hati. Tapi kalau sekedar untuk syarat, yang penting ya, saya juga beberapa orang mengatakan bahwa yang penting skripsi jadi, nggak usah terlalu fokus, nggak usah terlalu manut aturan. Itu ya udah terserah aja, yang penting saya sudah menyampaikan bahwa nanti akan kamu rasakan sendiri ya, ketika apa yang disebut plagiator ini ternyata kamu melakukannya. Ini jangan sampai. Jadi kembali lagi teman-teman semua, ada dua hal yang kita ketahui bersama, bahwa seorang plagiator ini akan bisa diketahui nantinya ya. Jadi sepandai-pandai kita menyembunyikan satu karya orang lain yang di dalamnya itu tidak dicantumkan apa yang disebut orang lain itu di dalam karyanya, maka kita juga akan ketahuan. Jadi kita jangan sampai terlalu nyaman ya, Ini yang menjadi fenomena sekarang adalah banyak teman-teman mahasiswa, banyak teman-teman di kampus ini menulis satu karya tetapi tidak terlalu fokus. Artinya yang penting ada referensi dimasukkan, kemudian tidak usah dicantumkan terlalu detail. Ini nggak masalah, bagi saya nggak masalah. Yang penting adalah nanti kamu tanggung jawab sendiri, seperti itu. Jadi ada dua dampak. Yang pertama, kita mengetahui dampak positif, dampak negatif. Ini yang harus kita pahami betul. Tetapi di antara dua dampak itu, ini kita harus waspada terhadap dampak negatif, karena tentu dampak negatif ini sangat berbahaya dibanding dampak positif yang kita hanya merasakan kenikmatan sesaat ya. Contohnya kita merasakan kenikmatan mengambil karya orang lain tanpa sepengetahuan, ini kita boleh jadi nyaman-nyaman sekarang, tetapi nanti kalau ada yang mengungkit, ada yang membaca naskah kita tetapi tidak lengkap, tidak mencantumkan orang lain, ini sangat bahaya sekali. Ini contohnya ketika fenomena yang terjadi ketika kita contohnya membuat status di story WA, kita mengatakan satu kalimat quotes ya, kalimat perkataan motivasi, tetapi kita menulisnya sendiri lewat status kita. Jadi yang menulis motivasi itu kita di WA kita, di status kita, dan perkataannya kita yang tulis. Dan kita mengambil referensinya dari mana? Tidak dari mana-mana. Artinya kita hanya sekedar santai aja, apa yang di dalam pikiran kita tulis di WA, kemudian kita luapkan di story WA, tetapi ada yang membaca, kemudian men-screenshot apa yang kita tulis, kemudian dibuatlah status, tetapi di crop. Jadi di crop di status WA-nya tidak ada foto profil kita. Nah, seakan-akan kemudian di-post ke story-nya dia. Nah, kemudian kita melihatnya bahwa dia itu memposting satu karya kita ya. Contohnya kita membuat satu puisi, yang puisi itu kita tulis di WA, kemudian setelah itu kita di crop oleh teman kita sendiri ya, di crop di WA, kemudian dibuat status oleh dia, tetapi setelah itu dia dibuat status ya, dari cropan itu dibuat status. Nah, ini banyak terjadi. Kemudian dia membuat status tanpa menjadikan kita contohnya gini, tanpa mencantumkan kita sebagai orang yang membuat status itu. Nah,
Jadi seakan-akan kalau orang lain yang melihat statusnya dia menulis sebuah puisi tapi tidak mencantumkan nama kita, tidak ada foto kita, ini juga menjadi satu kesalahan yang sensitif, meskipun hanya sedikit sepele tetapi akan menjadi satu hal yang negatif. Ya, contohnya biasanya merasa sakit hati, saya biasanya ini cerita teman-teman saya, biasanya ketika contohnya dia membuat story WA, kemudian di crop, di copy paste, tapi tidak mencantumkan namanya, fotonya nggak ada, padahal yang nulis itu saya sendiri, contoh seperti itu. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat sakit. Nah, ini biasanya banyak teman-teman yang cerita, itu bagaimana, itu apakah termasuk perbuatan plagiarisme atau enggak? Yaitu termasuk satu hal yang bisa menjadikan ke arah sana, karena ketika hal seperti itu yang dianggap sepele kita lakukan, maka kesananya akan kita terus melakukan. Jadi diusahakan kalau kita melihat status teman kita, melihat story WA teman kita, yang mungkin teman kita banyak seorang-orang puitis lah ya, buat puisi itu teman-teman perempuan atau apalah perkataan motivasi, kemudian dia di crop, di screenshot, dibuat status oleh temannya sendiri tetapi tidak mencantumkan, maka ini jadi hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan plagiator. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi di dalam forum santai ini saya mengawali diskusi santai pada sore hari ini ya, meskipun sekarang sudah masuk jam 10:30, tetapi dalam rangka saya akan menjawab, bukan menjauh sih, artinya lebih ke arah santai saja. Jadi beberapa masukan dari WA kalau kita bahas di medsos gimana, karena ini memanfaatkan momen-momen yang sekarang ini. Hubungannya apa sih sebenarnya? Kok plagiasi dihubungkan dengan kemanfaatan ilmu? Nah, apakah seseorang yang melakukan satu perbuatan plagiasi ini akan tidak bermanfaat ilmunya? Ya, yang tahu manfaatnya ilmu, yang tahu manfaatnya apa yang kita lakukan selama mencari ilmu itu ya tidak lain kalau orang tua kita, guru kita, teman kita, dan itu tidak kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Apakah dulu ketika kita pernah melakukan suatu perbuatan plagiasi, tetapi sekarang kita sudah hidup enak, nyaman, dapat pekerjaan yang enak, tetap tanpa memikirkan hasil karya kita dulu, kita pernah punya salah, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi hubungannya apa? Hubungannya apa dengan kemanfaatan ilmu? Orang yang manfaat ilmunya itu yang bisa melihat adalah orang lain ya, yang bisa melihat adalah teman-teman kita, yang bisa melihat adalah para guru-guru kita, para dosen-dosen kita, dan orang tua kita sendiri, saudara-saudara. Ketika setelah lulus kuliah, dia bisa masuk ke dalam instansi, bekerja, atau mungkin yang jadi guru, mengamalkan dan mengajarkan kepada murid-muridnya, anak-anak didiknya, seperti itu. Kemudian ini hubungannya apa dengan kemanfaatan ilmu? Jadi saya sengaja mengaitkan kemanfaatan orang yang melakukan suatu perbuatan plagiasi ini hubungannya dengan kemanfaatan ilmu dan keberkahan. Ini saya kaitkan dengan dunia pesantren atau dunia Islam. Jadi kalau kita ingin bermanfaat ilmunya, kita jangan sampai berani kepada guru, jangan sampai berani kepada orang tua. Ini yang tentu kita juga dengar bersama, kalau kita pasti akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Tetapi kalau di dalam hubungannya dengan plagiarisme ini juga termasuk satu perbuatan yang berdampak negatif. Tetapi kalau kita diusahakan ingin ilmunya bermanfaat, maka diusahakan kita jangan sampai melakukan suatu perbuatan plagiarisme atau mungkin plagiasi. Nah, maka kita akan dikenal sebagai seorang yang plagiator.
Jadi kalau kita mengambil karya orang lain, kita dibuatkan ke karya kita, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kita bisa mencantumkan karyanya, mencantumkan sanad yang jelas, kemudian sumbernya dari mana. Ini menjadikan kita sebagai seorang yang profesional ya. Meskipun kita tidak usah mikir masa ada pengaruhnya, enggak ada pengaruhnya ya. Yang jelas yang tahu kemanfaatan ilmu itu teman-teman kita sendiri, orang-orang yang ada di lingkungan kita yang bisa melihat kita. Tetapi hubungannya, kesimpulannya adalah seorang plagiator ini terus terang diusahakan jangan sampai melanjutkan satu perbuatannya, yaitu terus-terusan mencantumkan karya orang lain tetapi tidak bisa menambahkan referensinya, mencantumkan referensinya. Jadi diusahakan dihindari satu perbuatan yang bernama plagiasi itu. Maka satu catatan pada malam hari ini sambil santai juga, saya menyampaikan tujuannya adalah bukan karena saya mengajarkan sesuatu hal, tetapi saya juga sedang belajar juga bagaimana untuk menyelesaikan karya ilmiah yang di atasnya tesis, di atasnya skripsi, seperti itu. Seperti karya-karya ilmiah yang tentu lebih susah lagi, itu juga harus bisa menjadi kewaspadaan. Jadi jangan sampai melakukan suatu perbuatan plagiasi. Nah, catatan untuk teman-teman semua, ketika seorang mahasiswa ini buntu terhadap referensinya, ini juga jangan sampai tergoda oleh perbuatan yang namanya plagiasi ya. Jadi jangan sampai tergoda dengan perbuatan yang namanya plagiasi. Karena saya yakin ketika kita kurang referensi, ketika kita kurang bahan bacaan, kita jangan sampai putus asa. Karena ketika kita diberikan takdir, diberikan satu kesempatan untuk kuliah, untuk mencari ilmu, kemudian sampai kepada kita mendapatkan satu judul, ini sebuah kenikmatan, ini sebuah hidayah, dan ini sebuah keberkahan untuk kita. Karena tidak semua orang bisa merasakan kuliah itu sampai selesai. Ada yang hanya sampai semester 2, semester 4, semester 6, tetapi tidak bisa menyelesaikan sampai kepada tahapan penulisan karya ilmiah. Nah, maka ketika di ujung ini merasakan frustasi, merasakan kelelahan, kekurangan referensi, ini jangan sampai kita tergoda oleh perbuatan yang namanya plagiasi ya. Jadi diusahakan masih banyak langkah-langkah untuk bisa menulis sebuah karya tulis ilmiah tanpa memplagiasi. Jadi nanti kita lihat sendiri bagaimana perkembangan teman-teman semua ketika mengalami satu kesusahan, mengalami satu ketidakpastian ya, artinya ragu-ragu, putus asa. Ini jangan sampai nanti lari kepada perbuatan plagiasi. Jadi diusahakan supaya kita jangan sampai terkena plagiasi, maka karya orang lain ini jangan full ya, jangan 100% kita copy paste, kemudian kita tidak memberikan segi pelengkap perkataannya. Nah, ini ada langkah-langkah yang nanti akan kita bahas lagi di kesempatan yang lain seperti itu. Jadi pada intinya terima kasih kepada semua teman-teman yang ada di sini, kemudian di live streaming di YouTube juga nanti akan saya upload dalam rangka untuk pembelajaran saya dan teman-teman semua untuk terus semangat. Tentunya saya juga masih menjadi seorang pelajar, menjadi seorang yang masih ada dalam ruang lingkup seorang mahasiswa ya, meskipun masih berjuang terus. Begitu teman-teman semua, yang terima kasih atas masukan dan masukannya ya dari WA, dari DM, kemudian ada beberapa teman-teman mahasiswa yang menanyakan
hubungan plagiarisme ini dengan keberkahan ilmu ya. Saya tidak bisa memvonis bahwa orang yang plagiasi ini ilmunya tidak bermanfaat. Saya tidak berani. Yang bisa mengubah pola pikir, yang bisa mengubah kemampuan adalah diri teman-teman semua ya. Jadi kalau positif saja, positif kita tanamkan di dalam hati kita ini positif, bahwa kalau kita kuliah absen masuk ya, meskipun bagi seorang aktivis ya kayak saya juga ada beberapa jam yang saya tinggalkan untuk ikut organisasi di luar kampus ya. Jadi terkadang saya merasakan sampai sekarang ini saya merasakan menjadi mahasiswa yang durhaka ya. Jadi tidak semua jam kuliah saya masuk kuliah seperti itu. Kemudian saya juga merasakan adanya satu keberanian untuk melawan beberapa kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi pada intinya dari sini saya sekarang menjadi seorang pengajar, pendidik. Tentunya saya akan bisa menjadikan satu pelajaran yang sangat berharga, dan tentunya teman-teman semua juga ikut belajar bersama bahwa jangan sampai melakukan suatu perbuatan plagiarisme. Kita tanamkan di dalam hati kita, pikiran kita untuk bisa positif, bahwa orang yang anti plagiarisme ini ilmunya pasti akan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.